Jadi gini teman-teman, kalau kita nyelesain orderan yang gak sesuai titik, terus dia minta lebih, dia nggak ngasih itu, kita langsung gini aja, kita kasih satu aja. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Fauzi Topo yang dulunya jualan perabot dapur dan sekarang lagi nyoba-nyoba jadi driver online. Gimana kalau saya kasih trik biar narik Anda tidak jenuh dan begitu sangat nyaman? Mau nggak triknya? Yang pertama-tama, bensin usahain dipenuhin dulu teman-teman. Yang keduanya, kalian minimal bawa duit 200.000 lah, paling kecil ya. Ya mau 300, nyamannya 300-400 lah. Kemudian HP Anda tidak lemot, sinyal oke, banyak. Terusnya bukannya sinyal, kuotanya banyak. Apalagi ya, ya pokoknya keadaan HP itu sehat, tidak rongsok banget. Seperti HP saya nih agak mending, nggak terlalu rongsok, masih bisa dipakai. Ya mungkin ini HP udah 7 tahun lalu ya kan, tapi masih bisa berfungsi dengan baik. Jangan lupa cek kondisi kendaraan ya teman-teman. Setiap pagi sebelum berangkat dicek akinya, airnya, segala macam. Pokoknya itu wajib. Jangan Anda anggap sepele, orang mobil masih sehat habis servis. Pokoknya harus dicek air radiator dan lain-lainnya. Dan kemudian ban juga itu penting teman-teman. Nih misalnya kayak saya nih, ini ban masih layak ya kan dipakai. Tapi saya udah ada persiapan beli ban lagi kan, udah tinggal pasang aja. Nah itu jadi di saat kita udah nggak nyaman nih, ntar kita pakai, ya udahlah langsung kita ganti aja. Kalau kita bawa bannya ke tempat tukang pasang bengkel ban gitu kan. Kenapa saya nggak ganti sekarang? Ya males, tarif 14.000 banyak kan, rugi banget gue pakai ban baru. Gini teman-teman, jadi sepertinya Gokar ini lagi menduplikat dari aplikasi Grab ya, kalau saya perhatiin. Sebab orderan yang nyangkut rata-rata itu dari seminggu lalu itu, jadi orderannya pengambilannya jarang jarak yang jauh. Rata-rata jaraknya ya deket-deket lah, nggak pernah jauh. Paling jauh banget 2 kilo itu. Makanya di saat kita mobile seperti ini nih, kita jalan pelan-pelan di daerah yang ramai, itu ada sesekali pasti yang nyangkut. Tapi kalau kita diem aja, kita kalau di daerahnya misalnya kayak Kalibata gitu kan, itu pasti ada yang nyangkut kalau kita diem aja. Nah itu kan kalau kita diem aja ntar kelihatan jadi orang males. Nah makanya kita keliling-keliling aja dulu ya, biar dikata orang banyak duit, bensinnya habis gitu. Kemarin banyak yang nanya nih, Bang kalau mau narik itu sebaiknya paket hematnya dinyalain nggak? Kata dia gitu, ada yang nanya. Kalau menurut saya pribadi itu terserah dari kalian aja, kalian hitung-hitungan aja lah. Kalau kira-kira kejangkau ngambilnya, terus nganternya juga terjangkau, yang masuk akal lah dengan harga argo 12.000. Cuma itu satu orang ya, kalau orangnya 3, 4, 5 tuh rugi kayaknya, kita mendingan cancel aja. Nah itu dengan argo yang terjangkau, ya silakan kalian jalankan. Kalau saya sih saya nyalain juga kadang-kadang. Kenapa saya nyalain? Karena saya punya prinsip seperti peribahasa, hemat pangkal kaya. Nah itu makanya hematnya itu saya nyalain supaya saya kaya. Saya kaya kagak, yang punya aplikasi kaya. Ini teman-teman dia ngechat ya, tolong agak cepet ya Pak, naik jet tempur aja Mbak. Nah gitu teman-teman, jadi kita cancel aja dan ini langsung masuk yang argonya lebih gede. Untung-untungan ya, tiba-tiba masuk argo yang 40.000 ketimbang tadi kita disuruh buru-buru. Memang kita
ambulan. Kita kan bukan ambulan, kalau mau buru-buru mesen ambulan. Nah ini teman-teman harus diperhatikan ya, kalau hal yang seperti ini kita nggak apa-apa, kita istilahnya kita agak sedikit arogan lah. Tapi di saat ada penumpang itu beda teman-teman, itu grooving kita harus jalan. Jadi kalau grooving jalan dan otomatis kita mengucapkan salam, apa kabar, gimana, segala macam, itu membantu dari segi insentif dari penumpang atau dari dapat tips. Kalau Anda kan taunya dapat uang tip gitu. Ini gue dapat tip. Nah itu disitulah kita bermain. Nah kalau kita orangnya agak lebih terbuka, lebih agak sedikit lenjeh dikit lah gitu sama penumpang, kita mau nanya segala macam, insya Allah ada uang tipnya agak lumayan. Dan jadi kalian itu jangan terlalu open. Jadi kalau misalnya kita udah mengucapkan grooving, salam dan sebagainya, jangan terlalu open, jangan ditanya-tanya mulu. Kesian penumpang kadang-kadang pengen duduk istirahat, menikmati perjalanan, dia lihat pemandangan, tapi kalian ngoceh mulu kayak bebek, itu nggak bagus. Nah jadi kalau mendapatkan uang tip itu gampang triknya begitu. Makanya saya tiap hari ya saya yang ngerasain lah, kalau uang tip itu saya bisa buat makan, terus beli udut begitu, dapat kopi. Itu yang wajib kita harus cari, itu minimal kopinya dulu nih ketemu, goceng lah ya kan, kalau nggak 4.000. Nah itu minimal kopi dulu ketemu. Yang lain-lainnya ntar kita tinggal cari lagi, mudah-mudahan ketemu untuk makan dan lain-lain. Intinya saya ngajarin nih kepada seluruh driver, jangan berbuat arogan. Apapun yang terjadi di dalam mobil kita, penumpang dia mau teriak-teriak, mau marah-marah, itu kita harus tanggapi. Sebab kenapa? Ini kan beresiko, karena orderan sudah kalian ambil, kecuali orderan belum kalian klik ambil. Nah itu, tapi sebaiknya nggak usah diambil lah. Kalau yang kayak gitu, kalau kalian udah tahu nih dia mau jahat sama kita, nggak usah. Jangan lupa teman-teman selalu bawa air minum, terusnya pewangi, terusnya parfum buat badan kita. Nah supaya kita tuh nyaman untuk berkendara. Teman-teman ini kan saya keluar tadi jam 9 lewat ya. Nah ini kan sekarang udah jam setengah 12. Jadi saya putuskan ini kita satu kali tarikan lagi, istirahat sekalian sholat zuhur. Nah itu kita istirahat lah sekitar 1 jam. Nah nanti narik lagi sekitar jam 1-an. Begitu teman-teman, supaya badan kita selalu fit dan nyaman. Oke bos, jadi saya ceritanya habis diberhentiin sama bapak polisi ini yang di belakang. Alhamdulillah ya kita aman ya, di sini nggak ada penindakan, hanya diperingati. Jadi memang sebenarnya di sini tuh nggak bisa buat kita putar balik teman-teman. Cuma saya tadi saya coba-coba aja, masa iya sih polisi pada berhentiin gitu kan. Soalnya saya juga nggak pernah kena tilang kok di sini, putar balik di sini. Nah gini teman-teman, kalau setiap kita ada penindakan, maksudnya kita diberhentiin atau kita ada kesalahan, jangan sekali-kali kita selalu menyalakan kamera. Kita ajak ngobrol aja baik-baik, nggak bakalan ditindak kok. Polisi juga paham sama kita. Nah jadi teman-teman gitu, tadi pas saat diberhentiin saya langsung ucapin gini, selamat siang Pak, ada apa Pak? Apa kesalahan saya, apa yang harus ditindak, menyalahi pasal berapa Pak, mohon diberitahu saya Pak. Gitu, saya mah kalem orangnya. Oh iya gini Pak, saya mohon maaf kata dia gitu. Ini ada Bapak lihat peraturan itu kan nggak boleh muter balik dari jam sekian sampai jam sekian, hanya boleh tanggal hari raya besar, tidak termasuk hari Minggu, begitu dia bilang. Oh maaf Pak, saya tidak tahu. Kalau saya tahu mungkin ya nggak mungkin juga saya ngelakuin seperti itu Pak. Saya bilang gini, ini hari Sabtu
Nggak boleh juga ya Pak berarti ya, Sabtu Minggu? Oh nggak boleh Pak. Jadi kalau habis hari Minggu itu habis CFD juga udah harus ada penindakan kalau muter balik di sini, kata dia begitu. Nah akhirnya ya udah saya bilang emang jujur Pak saya nggak tahu. Ya udah kata dia surat-suratnya aja saya kasih, surat-surat semua. Ya udah Pak, silakan Bapak jalan lagi, katanya udah komplit semua. Terima kasih kata dia gitu. Bapak udah bertindak kooperatif. Nah, dan Bapak tuh menghargai dari pihak kepolisian. Begitu dia bilang. Iya Pak, saya sangat menghargai. Memang Bapak ini juga Pak lagi panas-panas, Bapak masih kerja kok. Saya bilang begitu. Oke, jadi nggak usah perlu panjang lebar. Jadi trik apabila Anda diberhentikan oleh polisi dengan memang Anda salah, seperti saya tadi emang salah, tapi emang kita harus bilang aja emang nggak tahu ya nggak tahu, bilang gitu aja. Yang penting kita murah senyum sama dia gitu. Jadi tampang kita nggak perlu digalak-galakin gitu teman-teman. Jangan sampai kalian tuh punya tampang sangar gitu, yang so sterek, so sangar, tapi kalau berantem kalah mulu. Nah mendingan kalian di saat itu kalian senyum baik begitu. Nah itu lebih nyaman lah. Oke, lanjut lagi di perjalanan ya teman-teman. Ini saya sudah sampai jalan raya dan Mogot. Masa jalan raya begini sih? Ah bukan kali. Ya pokoknya saya mau jemput ke apartemen. Nanti dari apartemen kita masuk ke arah ke Kebayoran. Nah jadi nanti di Kebayoran kita istirahat dulu teman-teman. Kita isi bensin, istirahat. Nah ini udah ada lebihnya teman-teman, lumayan. Oke cuy, hari ini saya lagi istirahat. Ini udah di Prapanca. Jadi kita ngadem dulu di sini. Orang ada derek kalau di sini aman. Yang penting kita ngopi cuy, ngopi. Masjid adanya di sebelah kanan sana ya. Jadi kalian bisa lewat sini, atau kalian dari keluar lagi muter balik ke kanan. Nah itu masjidnya mantep, adem. Nah jadi teman-teman, nah kan ini udah 6 orderan, dapat 197, saya isi bensin 100. Nah ini buat bawa pulang 97.000. Pasti ngomel bini saya kalau dikasih segitu. Makanya saya nyari lagi nih sampai sore, kalau bisa sampai malam begitu. Alhamdulillah, baru nyalain udah bunyi lagi kita. Yaelah, ke Menteng, dari Menteng baru udah kita ngaso lagi tuh. Kita pulang kayak kita rebahan. Harganya lumayan juga ini teman-teman, tumben lagi insap kali ini si Gokar. Cuma jemputnya lumayan jauh ini, 2 kilo. Biasanya juga cuma berapa meter. Ini Gokar nih tumben lagi insap ini. Kayaknya sih emang lagi nggak ada driver hari ini nih, lagi kosong driver. Oke, kita tadi habis nganter orang mau ziarah kali ya. Nah ini kita udah sampai di kota Casablanca. Jadi teman-teman kalau nggak mau lelah, itu narik itu sehari itu 300.000 aja teman-teman. Jadi ngisi bensin 100, sisa 200. Nah kita buat ngopi dah tuh, bawa pulang dah tuh, bersih-bersihnya pego ya kan. Kita buat beli udut sama ngopi, gocap dah tuh sehari. Itu kira-kiranya kalau nggak mau lelah. Tapi kalau mau dapat lebih besar lagi 500, 600 ya cari aja sampai malam gitu. Cuma besoknya lelah gitu. Kalau ini kan saya narik jam 11 sampai jam setengah 3 aja udah kurang 70.000 lagi ya. Jadi kalau misalnya kita mau pulang udah bisa ntar nyari 70.000. Tapi kalau misalnya mau lanjut ya lanjut aja. Kalau saya sih kalau lagi enak ya lanjut, kalau badan capek ya udah pulang gitu. Lanjut lagi kita narik ini, dapet cuy di SPBU. Mantep banget dapet di SPBU. Lalu kita langsung lanjut ke Lebak Bulus. Ayo tim ngopi Lebak Bulus, tim ngopi hadir. Ayolah, jangan narik mulu, getol kan narik cari duit. Ngopi ora. Ah, payah buat apaan doang nyari duit, coba tuh. Ngopi ora. Ntar kasih bini aja cuma gocap. Ya. Culun. Pas Bang Tasar nih teman-teman ya. Jadi tadi saya bilang udah cari sampai 3
300 aman. Ini udah dapet nih 300 nih di asar, pas azan asar. Ya udah. Tapi karena berhubung ini malam minggu, nggak mungkin lah kita narik sampai sore, sampai malam lah. Malam minggu tuh Jakarta tuh sampai jam 2 malam itu juga hidup, ya kan? Tapi tenaga kita yang nggak hidup. Capek. Nah itulah gimana caranya kita supaya bisa stabil. Lah penumpang saya itu dia yang nyetir mobil. Oh dia mah belum sampai udah ngorder. Jadi kita mah ngejar-ngejar aja orang di pinggir jalan tadi ketemu. Papa ikutin saya katanya. Iya. Lah udah sampai Lebak Bulus, balik lagi ke SCBD lagi ya, ke tengah lagi. Aplikasi Gokar masih lancar jaya teman-teman. Ini udah jam. Oke teman-teman, ini pemandangan malam minggu di Jakarta. Memang sungguh sangat ramai banget teman-teman. Pokoknya nih orderan hari ini, ya nggak tahu ya. Akun saya sih emang nonstop ya, selalu bunyi terus nyamber. Tapi nggak tahu buat teman-teman yang lain yang pemain sortir apakah lancar jaya atau enggak. Nanti kita komen-komen aja teman-teman. Biasanya kalau Gokar kan gitu, pilih-pilih dia mah. Jadi yang sortiran itu ya kadang-kadang nggak kebagian nikmatnya, kesian juga. Oke teman-teman, sekarang udah jam 9.30 malam. Jadi saya udah waktunya tutup. Ya memang yang ngevlognya begitulah. Saya agak kurang semangat emang kalau ngevlogin di jalan, driver gitu kurang gimana gitu. Jadi emang saya nggak fokus buat ngonten masalah driver. Nah, jadi saya mah acak-acakan aja emang vlognya, meskipun ya sehari-hari kerjaannya begini. Oke ya, saya tutup dulu vlognya. Semoga kalian rezekinya pada lancar, yang pada subscribe ya, semoga semua diberi keberkahannya, sehat kesehatannya, umurnya panjang dan lain-lain sebagainya. Terima kasih kami ucapkan. Wassalam.